Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini beredar video tentang seorang makmum mengomentari imam mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah imam, khususnya itu di ayat akhir, itu tidak sesuai dengan tradisi Muhammadiyah. Nah, kita simak video berikut. Tapi malam ini cara imam membacanya saya anggap di luar tradisi Muhammadiyah. Silakan cek di takmir di Parji Muhammadiyah. Sejak Pak Yamin jadi imam tidak pernah membaca ayat seperti itu. Saya benar-benar kecewa malam ini bahwa takmir masjid membiarkan hal seperti itu terjadi. Itu kebiasaan dan tradisi HTI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sebenarnya mengenai bacaan tersebut, jangan cepat-cepat kita untuk mengomentari orang kalau seandainya ilmu kita belum sampai. Ya, di akhir suratul Fatihah yang satu ayat itu, kalau bacanya seperti ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Benar. Nah, ada juga yang mengatakan seperti ini atau membaca seperti ini jika nafasnya tak sampai. Boleh imam seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Waqaf di situ. Lalu ulangnya di mana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita simak video berikut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim لا تقف يا أخي لا تقف. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذه آية واحدة عند حفص. افتح المصحف وانظر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه مناسبة أن أنبه جميع من يسمع كلامي. لا تقولوا على رواية حفص صراط الذين أنعمت عليهم وتقفوا ثم تبدأوا غير المغضوب. غير مجرورة آخرها كسرة، لا يبدأ بمجرور إلا أن يكون رأس آية، لكن هذه ما هي رأس آية عند حفص. انتبهتوا كيف؟ افتحوا المصحف وانظروا. فلو ضاق نفس الإنسان ماذا يفعل؟ يفعل هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتبهت كيف؟ تفضل. Nah, kejadian yang dikomentari oleh Bapak yang tadi itu imamnya seperti itu di bacaan kedua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu imam. Lalu dikomentari oleh Bapak tadi, selesai sholat di depan orang banyak, itu bukan menasihati, itu menghinakan. Depan orang banyak, selesai sholat di masjid berbantah-bantah. Padahal Rasulullah SAW sangat mengecam orang yang mempelajari Al-Quran hanya untuk diperdebatkan, hanya untuk berbantah-bantah, hanya untuk berpecah belah. Sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Berikut kita lihat video Ustadz yang mengatakan hal tersebut. Kalau kita mempelajari Al-Quran terus berantem, gak usah belajar Quran. Saya bisa pertanggungjawabkan kalimat ini. Rasul SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, Iqra'ul Quran maktalafat qulubukum. Ayo baca Quran selama hati kalian bersatu. Fa'idah talaftum fakumu anhu. Tapi kalau gara-gara belajar Quran itu kalian berantem, kalian bermusuhan, udah pergi, bubar. Artinya jemaah dimuliakan Allah, sampai segitunya itu dalil agama itu menekankan Quran itu kurang suci bagaimana? Apalagi cuma hadis, apalagi cuma ceramah atau ustadz gitu. Wah, ini kan menurut saya. Kok kemudian umat berpecah belah? Stop. Karena dalam syariat agama kita hadirin, di antara asas dari sekian asas yang harus dijaga adalah persatuan kaum muslimin. Bahkan nanti banyak syariat digeser, dipindah, bahkan dihapus supaya tidak mengganggu persatuan. Dan dalilnya sangat banyak. Saya sebutkan di antaranya. Jemaah dimuliakan Allah, mungkin dari kita banyak yang tidak tahu. Ka'bah itu nggak asli. Ka'bah itu sudah lebih kecil dari ukuran seharusnya. Rasul mengatakan, aku kalau tidak takut atas umat ini yang baru masuk Islam, karena baru Fathul Mekah, baru berapa hari orang masuk Islam, tak bongkar Ka'bah itu. Dan saya kembalikan menurut ukuran di masa Nabi Ibrahim.
dalam tanda kutip Rasul menggeser sesuatu yang benar demi supaya tidak rusak persatuan. Oke, masih kurang ekstrim contohnya di Quran. Ketika Bani Israel ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Tursina, yang disuruh menjaga Bani Israel adalah saudara beliau, Nabi Harun alaihissalam. Begitu Nabi Musa pergi, orang yang kerok muncul. Samiri kan, buat patung anak sapi, bisa melenguh, bisa bersuara, bisa bergerak, disembah sama Bani Israel. Kemudian terjadi sengketa. Harun mencoba memberikan solusi, gini aja, tambah rame. Karena melihat masalah ini nggak selesai, Nabi Harun menunda masalah. Udah, nggak usah dibahas. Dalam tanda kutip, Nabi Harun mendiamkan kesyirikan, membiarkannya demi tidak rusaknya persatuan dan kesatuan. Tapi tolong ini jangan dimaknai sembarangan, harus sesuai konteksnya. Begitu Musa datang, Musa kan marah. Pertama kali yang ditindak itu bukan Samiri, yang jadi cekik ditarik jenggotnya siapa? Nabi Harun kan? Kamu kok lihat kayak gini kamu biarin? Lihat jawabannya Harun. Aku tidak ingin wahai anak ibuku, engkau katakan memecah belah Bani Israel. Musa orang paham bahwa persatuan itu pentingnya minta ampun. Musa langsung paham dan minta maaf. Bisa ngerti di sini jemaah dimuliakan Allah. Maka kalau kita hari ini begitu berbeda pendapat, yang kita korbankan adalah persatuan umat Islam, betapa butanya kita terhadap syariat atau tipikal syariat kita. Nanti kalau seandainya kita rasa-rasanya melihat orang yang tidak sesuai dengan bacaan menurut kita, alangkah lebih baiknya kita bijak dalam bertabayun, bijak dalam menanyakan. Kalaupun seandainya kita sudah tahu yang dibaca oleh seseorang itu salah, maka nasihatilah empat mata. Nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Itulah sebenar-benarnya Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Sungguh mendamaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.